Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang kemungkinan udah cukup lama menunggu. Karena saya sudah janji memang semuanya akan saya jawab dengan dibuatkan video tentunya supaya lebih jelas karena saya pun kalau harus jawab mengetik satu persatu ya agak repot juga gitu untuk menjelaskannya seperti itu. Oke, supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, kita langsung saja bacakan komen dari video yang mana dan dari siapa. Oke, kita cek dulu. Sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu user SU3PQ. Assalamualaikum Kang, apakah molase yang difermentasi dengan M4 bisa diberikan ke kolam yang sudah ada ikannya? Oke, bisa. Itu bisa karena apalagi kalau sistem bioplok kan malah berkala, bahkan hampir sampai panen. Dan itu pun tergantung situasi, tapi yang jelas itu pemberiannya setelah ada ikan, bahkan setelah ikan besar. Jadi berkala lah, entah itu 1 minggu sekali atau 10 hari sekali, tergantung kebutuhan seperti itu. Jadi jawabannya bisa, sangat-sangat bisa. Bahkan kalau untuk bioplok harus bahkan seperti itu. Jadi pemberian probiotik susulan namanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari user RB7. Yang pertanyaannya adalah, ya Om, tolong buatkan video mengenai pompa air yang bagus. Apakah lebih baik pakai Sibel, satelit, atau jet pump? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Sibel satelit merek Quasar. Dan yang ketiga, terima kasih Om. Kalau saya pakai Sibel satelit merek Quasar, apakah bisa awet Om? Oke, sebenarnya video yang membahas soal pompa air rasanya saya sudah buat. Jadi lebih kurang sama lah jawabannya seperti itu. Karena bagi saya begini, kalau soal merek itu ya ada juga yang mengatakan yang lebih mahal tentu lebih bagus, tapi sebenarnya nggak seperti itu juga sih. Kadang eh, kayak kalau bahasa saya kebetulan, karena saya pun pernah yang merek murah awet juga seperti itu. Jadi sebenarnya begini, soal pompa merek apapun yang penting sesuaikanlah, kita sesuaikan dengan budget. Kalau soal merek mahal atau murah, cuman saran saya kalau untuk sistem kocor, jadi sahabat pastikan bahwa yang debit airnya lebih besar. Maknanya per menitnya itu berapa ratus liter seperti itu kemampuannya. Karena kalau untuk pompa rumah tangga kan rata-rata itu di angka 35 liter per menit. Dan untuk yang agak sedikit besar antara 70 sampai 90 liter per menit. Dan biasanya yang dimodifikasi itu kisaran 150 bahkan 350 liter per menit yang modifikasi. Tapi sebenarnya ada yang pabrikan yang 900 liter per menit. Saya sudah pernah beli tapi bukan untuk saya, untuk sahabat kita binaan saya. 900 liter per menit dan pakai peralon yang 2 in, ada juga yang 1,5 in seperti itu. Dan harganya pun saya pikir relatif murah lah karena di bawah 2 juta. Jadi tapi untuk tahun ini nih, barangkali kan video ini masih ada 5 tahun ke depan, pasti harganya berubah dong kan seperti itu. Ini untuk tahun ini dari awal 2024 itu kisaran di bawah 2 juta dan kapasitasnya, kemampuannya
bisa sampai 900 liter per menit. Dan itu saya pun beli online. Jadi sahabat mudahlah cari di online shop seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari orang yang sama yang menanyakan sistem apa namanya? Yang menanyakan dari orang yang sama yang menanyakan pompa air tadi, yaitu mau tanya guru, sistem apa yang paling bagus? Sistem kocor, RWS atau sirkulasi? Mohon jawab. Oke. Jadi kalau untuk yang paling bagus sebenarnya sistem yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan kita, kondisi di mana kita berada, karena di setiap daerah spesifiknya pasti beda. Spesifiknya pasti beda karena kalau untuk di daerah saya nih, daerah Payau lah khususnya, daerah saya kan daerah Payau. Yang paling banyak yaitu sistem kocor, RWS, GWS, dan bioplok. Tapi bioplok masih terbilang sedikit sih kalau untuk lele. Kebanyakan nila bioplok. Jadi maksudnya kalau untuk sistem yang bagus itu sih sebenarnya tergantung daerah di mana kita berada seperti itu. Tapi itu sahabat harus pastikan dulu daerahnya dataran tinggi atau dataran rendah. Airnya seperti apa, seperti itu. Karena kalau dataran tinggi ataupun di gunung yang sumber airnya banyak, saya pikir mendingan sistem kocor dan airnya dari sungai. Maknanya nggak ada biaya listrik, biaya pralon pun 1 kali saja seperti itu. Kalau memadai, kalau ada fasilitas seperti itu. Dan kalau nggak ada, alternatif kedua saya sarankan yang aman dan mudah sebenarnya sistem kocor, aman dan mudah seperti itu. Perawatannya sangat mudah. Tapi pastikan dulu sumurnya itu meskipun ngebor ataupun sumur gali, sumber airnya tawar lah, nggak asin seperti itu. Karena kalau untuk di daerah asin, yang air asin, yang ngebor misalkan airnya asin, itu nggak bisa sistem kocor. Mau tidak mau itu harus sistem RWS, seperti itu. Atau sistem bioplok, atau sistem RAS, seperti itu. Jadi untuk bagusnya sistem itu tergantung di daerah masing-masing lah seperti apa. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari user VQ8. Terima kasih penjelasannya Kang, mudah-mudahan saya bisa masuk ke fitur gabung dengan mudah. Maaf melenceng sedikit Kang, mau tanya soal probiotik. Yang pakai Yakult juga air kelapa. Yang saya mau tanya, air kelapanya yang muda apa yang tua? Terima kasih Kang. Oke, jadi untuk pembuatan probiotik, di situ saya ada membuat video yaitu tutorial tentang pembuatan probiotik. Dan untuk air kelapanya, probiotik itu saya menggunakan air kelapa yang tua tapi nggak kering, nggak hitam, belum hitam. Cukup tua, maknanya bukan kelapa muda lah, bukan kelapa muda. Cukup tua tapi belum hitam, seperti itu. Mudah-mudahan sahabat bisa paham. Oke sahabat, karena ini terlalu panjang dan ada pertanyaan juga, ini kayaknya pembahasannya agak panjang, jadi kita harus di video terpisah. Dan saya pikir untuk jawaban yang ini kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke jawaban berikutnya di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.